kasus Kampung Kurma. Disampaikan bahwa pada sekitar bulan November tahun 2016, tersangka AH ditawarkan oleh saudara RIA untuk menjual tanah miliknya seluas 8,4 hektar di Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Kemudian tersangka AH memiliki ide untuk menjual tanah tersebut secara kafling, yang kemudian sekitar bulan Desember 2016 AH mendirikan perusahaan PT Kampung Kurma Jonggol yang berdomisili di Sukaraja, Kabupaten Bogor, dengan legalitas dan kepengurusan AH sebagai direktur dan saudara RI sebagai komisaris. Setelah berdirinya perusahaan PT Kampung Kurma Jonggol, tersangka AH dan RI melakukan penjualan tanah kapling melalui media online dan secara gathering, di mana awalnya tanah milik saudara Haji Adam yang dikapling hanya sebanyak 100 kapling dengan harga penjualan 78 juta per kapling. Namun setelah diadakan acara gathering dan promosi online, permintaan kapling mencapai 700 kapling, sehingga tersangka AH dan RI mempertimbangkan perusahaan Kampung Kurma dengan mendirikan beberapa perusahaan Kampung Kurma lainnya, di antaranya PT Kampung Kurma Cirebon, PT Kampung Kurma Jasinga, Cipanas Kurma Berkah, PT Kampung Kurma Sirnasari, PT Kampung Kurma Sultan Saladin, dan PT Kampung Kurma Banten Berjaya. Tersangka AH dan RI melakukan pemasaran dengan merekrut tenaga marketing yang kemudian diarahkan untuk melakukan pemasaran produk melalui website kampungkurma.co.id atau kampungkurma.com, kemudian iklan media sosial Facebook dan YouTube, kemudian lembar brosur, serta ajakan langsung melalui acara yang diselenggarakan oleh pihak Kampung Kurma. Dari hasil pemeriksaan tersebut, tersangka AH dan RI telah melakukan penjualan tanah kapling kepada 2.825 konsumen dengan total nilai kerugian sebesar 333.946.276.000. Adapun proses pembelian tanah kapling perusahaan Kampung Kurma sebagai berikut. Yang pertama, konsumen yang berminat melakukan pembelian akan diminta untuk melakukan pembayaran booking fee sekitar 1 juta sampai dengan 3 juta rupiah ke rekening yang diberikan sesuai dengan lokasi kapling tersebut. Yang kedua, pembeli memilih skema pembayaran melalui cicilan atau cash. Yang ketiga, pembeli mengisi formulir surat keterangan pembelian kapling atau SPK yang berisi data diri, lokasi kapling, unit kapling, dan persyaratan lainnya. Kemudian yang keempat, melakukan pembayaran sesuai dengan skema pembayaran yang dipilih ke rekening yang diberikan sesuai kapling yang dipilih. Yang kelima, proses pembuatan perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB, di mana untuk skema pelunasan atau cash keras akan langsung dibuatkan PPJB, sedangkan skema cicilan atau DP akan dibuatkan PPJB setelah pembeli melakukan pembayaran cicilan atau angsuran ke-8. Tanah kapling yang telah dijual oleh
tersangka AH dan RI belum menjadi milik AH maupun perusahaan Kampung Kurma, namun masih berstatus milik orang lain yang akan dibebaskan melalui mitra pembebasan lahan yang bekerja sama dengan AH. Sedangkan ketujuh perusahaan Kampung Kurma yang dimiliki oleh tersangka AH tersebut belum memiliki surat izin usaha perantara perdagangan properti atau SIUP 4 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan RI sebagai perizinan atas penindakan properti milik orang lain atau pihak lain. Dengan tidak dikeluarkannya izin dari pemerintah setempat, masing-masing lokasi penjualan kapling tersebut berakibat tidak dapatnya dilakukan peningkatan hak milik tanah kapling menjadi sertifikat hak milik atas nama konsumen pembeli. Tindakan yang sudah dilakukan dalam penyidikan ini, yang pertama, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 49 orang saksi dan 2 saksi ahli dari ahli perlindungan konsumen dan ahli perdagangan. Yang kedua, melakukan penggeledahan 2 rumah di Bogor. Kemudian yang ketiga, melakukan penyitaan barang bukti dokumen, diantaranya surat pengesahan pendirian badan usaha PT Kampung Kurma, kemudian surat izin usaha perdagangan atau SIUP, tanda daftar perusahaan surat akta pendirian PT, kemudian keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, NWP, dan lain sebagainya. 4. Telah dilakukan pengiriman berkas perkara tahap 1 ke JPU dan menerima P19 dari JPU. Yang kelima, penyidik melakukan pemenuhan petunjuk P19 JPU berupa pemeriksaan tambahan terhadap para saksi, para ahli, dan tersangka serta penyitaan barang bukti lainnya. Kemudian kami sampaikan terkait update perkembangan dugaan penggelapan